Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, masih tentang teorema Pythagoras untuk kelas 8 semester 2 SMP Negeri 5 Mas Bagi. Anak-anak sekalian, maka untuk lebih jelasnya silahkan masing-masing kalian buka kembali buku paket kalian halaman 8. Di mana di halaman 8 tersebut silahkan kalian melihat contoh 6.1 di mana ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Diperhatikan yang warnanya hijau, di mana kalian di contoh 6.1 ini disuruh menentukan panjang hipotenusa segitiga tersebut. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di sana. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita mengingat-ingat kembali kunci yang sudah saya berikan kemarin. Kita lihat, kita perhatikan gambarnya, bahwa yang ditanyakan ini adalah hipotenusa atau panjang sisi miring segitiga hijau pada contoh 6.1 di buku kalian di halaman 8. Coba perhatikan C ini. C ini adalah hipotenusanya atau sisi miringnya karena terletak di depan sudut siku-siku. Mari kita mulai bahas. Karena yang ditanyakan C, maka tentunya C sama dengan. Pertanyaan berikutnya adalah C ini sisi miring atau bukan? Maka jawabannya adalah C ini sisi miring. Dari mana tahu? Karena C ini terletak di depan sudut siku-siku. Kalau dia sisi miring, panjang atau pendek, maka sisi miring itu adalah panjang. Berarti kalau panjang, apa tandanya? Dia menggunakan tanda tambah. Supaya panjang sesuatu itu, maka harus ditambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah adalah 5 dan 12. Kemudian setelah itu kita kuadratkan, dan kita kuadratkan, sehingga kita mendapat C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sesuai dengan teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku itu akan sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.
Nah, kalau sudah kita menentukan rumusnya dan memasukkan nilai-nilai yang ada, maka kita tinggal mengoperasikannya. Berarti C kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Sehingga di sini kita bisa menentukan 5 kuadrat nilainya adalah 25. Karena 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Kemudian ditambah 12 pangkat 2, artinya 12 kali 12 yaitu 140. Sehingga kita dapatkan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Nah, di sini perhatikan bahwa yang ditanya adalah C, bukan C kuadrat. Maka C kuadrat ini kita hilangkan pangkatnya, sehingga kalau pangkatnya hilang, maka 169 ini tentunya kita cari akarnya. Karena di sini adalah pangkat 2, maka kita cari akar pangkat 2 dari 169. Dan akar pangkat 2 dari 169 adalah 13, karena 169 berasal dari 13 kali 13. Sehingga dengan demikian maka panjang hipotenusa segitiga di samping segitiga hijau ini adalah 13 meter. Nah, itulah alternatif penyelesaian masalah, alternatif penyelesaian soal untuk contoh 6.1. Tentunya untuk lebih paham lagi, kalian harus lebih sering mengulangi menonton video ini dan memahaminya. Dan untuk lebih paham, maka saya ingin mengajak kalian semua untuk ingat kembali. Kita ingat kunci-kunci yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam membuat rumus-rumus Pitagoras di dalam suatu segitiga siku-siku. Coba perhatikan, kita ingat kembali kunci-kuncinya, dimana ini akan menjadi bisa kalian gunakan sebagai bekal kalian untuk menjawab tugas yang saya akan berikan di akhir pertemuan ini. Nah, sekarang perhatikan, ini ada segitiga siku-siku, di mana sisi-sisinya adalah ada sisi A, sisi B, sisi C. Tentu seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kunci dari rumus Pitagoras itu kita harus mengetahui mana sisi miring dan mana yang bukan sisi miring. Karena itu kita mulai misalnya dalam suatu soal yang ditanyakan adalah C, maka kita bisa membuat rumusnya C sama dengan, karena yang ditanyakan adalah C. Kemudian kita tentukan C ini sisi miring atau bukan. Nah, karena dia terletak di depan siku-siku, maka C ini adalah sisi miring.
Kalau dia sisi miring, panjang atau pendek? Maka karena dia sisi miring, maka dia adalah panjang. Supaya panjang diapakan? Sesuatu itu supaya panjang maka ditambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah adalah yang pendek-pendek, yaitu sisi-sisi selain sisi miring, yaitu sisi A dan sisi B. Setelah itu, maka jangan lupa dikuadratkan, dan dikuadratkan. Maka dapatlah kita satu rumus untuk menentukan panjang sisi C. Demikian pula kalau yang ditanyakan adalah sisi B ini. Sisi B. Kita lihat, kalau yang ditanyakan adalah sisi B, maka B sama dengan. Kita lihat apakah B ini sisi miring atau bukan. Kita bisa menentukannya dengan melihat letaknya. Karena B ini tidak terletak di depan sudut siku-siku, maka B ini adalah bukan sisi miring. Karena dia bukan sisi miring, pertanyaannya bukan sisi miring panjang atau pendek? Itu jawabannya adalah pendek. Kalau dia pendek, supaya dia pendek diapakan? Maka tentunya sesuatu itu supaya pendek dikurangi. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah yang panjang, yaitu sisi miring, dikurangi dengan yang pendek lain, yaitu sisi A. Kemudian jangan lupa dikuadratkan. Maka dapatlah kita suatu rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan. Misalnya yang ditanyakan adalah panjang sisi B. Kemudian bisa jadi soal itu yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Sisi A, perhatikan ini. Jadi kalau yang ditanyakan adalah sisi A, maka kita bisa membuat rumusnya A sama dengan. Karena yang ditanyakan adalah A, kemudian kita lihat, kembali kita lihat apakah A ini sisi miring atau bukan. Karena letaknya tidak di depan sudut siku-siku, maka dia bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, panjang atau pendek? Maka jawabannya adalah pendek. Supaya pendek diapakan? Dikurangi. Apa yang dikurangi? Tentunya yang panjang dikurangi yang pendek, sisi yang pendek lain. Kemudian kalau sudah begini, dikuadratkan. Jadilah rumus untuk menentukan panjang sisi A. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi kunci ini memang harus kalian ingat terus, supaya karena memang inilah kunci untuk menguasai teorema Pythagoras, untuk bisa menyelesaikan soal-soal tentang teorema Pythagoras yang menyangkut panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, supaya kalian untuk mengasah apa yang kita telah pelajari kemarin maupun pada hari ini, maka silahkan kalian buka buku kalian halaman 11, yaitu ayo berlatih 6.1, di mana ada 3 soal saja ya yang kalian kerjakan. Mulai dari nomor 1, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Mulai dari A, B, C, D, E, F.
Itu silahkan kalian jawab di rumah. Kemudian begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Silahkan kalian bisa diskusi di rumah dengan kawan-kawan kalian yang lain, dan kalau ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan materi kita pada hari ini, maka silahkan bisa bertanya melalui Japri langsung ke WA Pak Guru. Demikian anak-anak, jangan lupa tugas ini kalian kerjakan, dan untuk dikumpulkan kalau memang kita minggu depan kita bisa tatap muka, maka silahkan tugas ini kalian buat dalam kertas, kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau tidak bisa, misalnya kita belum diizinkan untuk tatap muka, maka ya kalian foto saja hasil pengerjaan tugas kalian dan kirim lewat WA Japri, lewat WA Pak Guru. Nah, itu saja anak-anak pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.